Laga kontroversial yang dialami Indonesia jelas masih menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru. Tapi Kapten Skuad Garuda J. Izes dengan sorotan mata kecewa, marah dan enggak terima dengan apa yang terjadi, mencoba dengan tenang mengatakan bahwa ketidakadilan seperti ini memang umum terjadi di dunia sepak bola. Pemain Venezia itu juga dengan tegas menjelaskan kalau sekarang ia dan rekan setimnya lebih memilih untuk menatap laga berikutnya dengan baik serta menjadikan laga kemarin sebagai pelajaran. Tapi baru aja mau lupain apa yang dialami skuad Garuda, AFC justru memamerkan gol pertama Bahrain yang diciptakan ke gawang timnas Indonesia melalui tendangan bebas Marhun yang bahkan disebut sebagai kandidat gol terbaik di tahun ini. Wah, ya jelas, hal tersebut mengundang reaksi keras dari para supporter timnas Indonesia yang jengkel mengingat kepemimpinan wasit di laga kemarin yang kerap menguntungkan Bahrain. Netizen tanah air dengan geram menyebut bahwa meski gol yang dilesatkan bagus, tapi tetap saja pertandingan yang terjadi adalah haram. Ya, gimana nggak kesel? Kita udah dicurangi habis sama Bahrain, kok AFC ini malah pancing emosi netizen lagi dengan pamerin para ahli guling-guling? Hadeh. Nggak cuma netizen yang geram, Coach Shin pastinya juga kesel sama semua kejanggalan yang dialami skuadnya. Di konferensi pers, Shin Taeyong nggak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, yang mana ia secara belak-belakan mengungkapkan bahwa dirinya dan semua pemain merasa geram dengan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf di laga itu. SDY juga meminta dan menyarankan agar AFC selaku induk sepak bola Asia untuk mengevaluasi kinerja wasit demi perkembangan sepak bola kawasan. Nah, usai pers, saking keselnya Coach Shin sampai-sampai nggak mau diajak jabat tangan sama lokal media officer Bahrain yang duduk bersebelahan dengannya. Dengan raut wajah kecewa, ia langsung bergegas meninggalkan ruang konferensi pers untuk kembali ke locker room timnas Indonesia. Ya, wajar sih, kita aja yang nggak nonton langsung geram banget. Apalagi Shin Taeyong sudah pasti ia marah dan kecewa sebab timnya diperlakukan semena-mena di kandang lawan. Kejanggalan dan kemarahan yang dirasakan kita dan seluruh elemen timnas Indonesia ternyata juga dirasakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menyaksikan laga skuad Garuda dari layar kaca, orang nomor 1 Indonesia itu mengaku gondok banget sama laga kemarin. Menurut beliau, kalau waktu yang diberikan akurat, seharusnya Indonesia bisa menang dengan skor 2-1. Boleh dibilang ya, gondok banget. Kenapa Pak gondok? Ya gimana, tapi sudah 9 menit, belum dibunyikan. Tapi di lain sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap meminta skuad Garuda untuk cepat menggeser fokus ke pertandingan melawan Cina. Diketahui tim Merah Putih saat ini juga langsung menjalani latihan setibanya di Bahrain demi menatap laga dengan lebih baik. Bahkan mantan pemain timnas Christian Gonzalez juga memberi pesan bijak untuk skuad Garuda usai laga kontroversial di matchday ketiga kemarin. Gonzalez sangat memahami kekecewaan yang dirasakan oleh tim Merah Putih dan masyarakat tanah air. Ia menegaskan bahwa di dalam sepak bola tidak ada yang boleh menyerah dan harus tetap berusaha. Tapi ini sepak bola, kita harus tetap berusaha, lupa pertandingan hari ini dan fokus untuk Cina nanti. Meski tak memungkiri bahwa pertandingan kemarin sangat dipengaruhi oleh keputusan wasit yang mengecewakan, Gonzalez memuji habis-habisan permainan skuad Garuda di laga itu. Setelah ini bagi El Loco, tim yang pernah dibelanya itu berpeluang besar untuk kembali mendapatkan poin penuh di kandang Qingdao. Ya, memang benar. Yang terpenting sekarang ini skuad Shin Taeyong tetap fokus dan terus berusaha untuk menambah poin. Sebab bagaimanapun hidup terus berlanjut, biarlah masalah-masalah yang ada menjadi urusan PSSI. Dan malah sekarang seharusnya kita bangga loh, karena cara nggak sadar, standar kita ikutan naik. Dulu yang lawan tim modelan gini hasil imbang udah senengnya minta ampun. Tapi sekarang imbang aja rasanya kayak kalah murni, karena kita memang layak untuk menang. Dan menatap laga selanjutnya di Qingdao, Shin Taeyong perlu memastikan anak asuhannya berkonsentrasi penuh sejak menit awal kala menghadapi timnas Cina. Ya, mengingat kedua tim yang sama-sama mengincar kemenangan pertama pada matchday keempat grup C ini, Coach Shin harus tetap waspada karena Cina masih berpeluang untuk menyusahkan tim asuhannya.
Meski di atas kertas, skuad Garuda memang lebih unggul dari timnas Cina hingga matchday ketiga ini, tapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia sudah merasakan trik dari Cina sebelumnya, yang mana timnas dari negeri tirai bambu itu bisa membuat kiper lawan tidak tenang meski belum menang sekalipun. Dilansir dari laman FIFA, timnas Cina mampu mencetak gol terlebih dahulu dalam 2 matchday terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tim asuhan Branko Ivankovic itu masa tim Arab Saudi melakukan gol bunuh diri lewat Ali Ajomi pada matchday kedua, dan di matchday ketiga timnas Australia juga harus kebobolan terlebih dahulu oleh gol Shi Wonang. Tentu melihat itu, Sintayong harus memperhatikan 20 menit awal pertandingan dan memastikan timnya tidak kebobolan. Apalagi di lain sisi, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic sendiri memandang pertandingan melawan Indonesia adalah laga yang paling penting di babak ini. Ia bahkan membuat keputusan mengejutkan dengan sengaja menarik keluar Shi Wonang, pemain yang mencetak gol satu-satunya di laga melawan Australia. Ya, juru taktik asal Kroasia itu mau tidak mau melakukan hal itu karena tidak ingin Shi Wonang absen saat mereka menjamu timnas Indonesia 15 Oktober besok. Pertandingan melawan Indonesia sangat penting. Saya menariknya keluar untuk mencegah cedera dan berharap dia siap untuk pertandingan berikutnya. Terang pelatih berusia 70 tahun itu. Fakta ini jelas membuktikan bahwa Indonesia memang tak lagi dianggap remeh oleh negara lain di ajang kelas dunia ini. Tapi selain harus tetap mewaspadai kekuatan Cina, timnas Indonesia dan kita sebagai pendukung juga harus banyak-banyak berdoa. Semoga di laga nanti nggak ada lagi keputusan kontroversial yang diambil wasit yang merugikan tim merah putih. Sebab diketahui di laga 15 Oktober nanti, AFC kembali menunjuk wasit asal Timur Tengah, yakni Omar Mohamed Ahmed Hassan Al-Ali. Al-Ali merupakan salah satu wasit profesional yang memimpin pertandingan di Liga Uni Emirat Arab serta memiliki lisensi AFC dan FIFA. Tapi meski disebut profesional, rekam jejaknya pun tak lepas dari kontroversi. Salah satu momen yang terjadi adalah saat memimpin laga Australia versus Bahrain di pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Robina 5 September lalu. Di laga itu, wasit asal Uni Emirat Arab tersebut dianggap kurang tegas dalam menanggapi aksi guling-guling para pemain Bahrain, yang mana puncaknya terjadi pada menit ke-77 saat pemain Australia Kusini Yengi menerima kartu merah hingga keputusan itu membuat tim dari negeri Kangguru mengalami kesulitan untuk mengembangkan permainan dan kalah di kandang sendiri. Tapi harapannya semoga saja wasit asal UAE ini udah tobat dan bisa fair dalam memimpin pertandingan di Qingdao nanti saat lawan timnas Indonesia. Amin.